Apalagi kalau di sini harga jual telur untuk konsumsi itu per butirnya 2.500. Kalau ternaknya itu menguntungkan, ya mau dibikin bagaimanapun juga menguntungkan. Halo peternak semuanya. Peternak ayam kampung asli atau ayam kampung biasa dengan sistem petelur seperti ini masih sangat menguntungkan ya. Mengingat untuk jumlah pesaingnya itu masih sedikit, jadi peluang pasar kita masih luas ya. Ternak ayam kampung dengan sistem petelur seperti ini, walaupun kita menggunakan pakan yang bagus dan mahal, dan untuk produksi telurnya kita buat seminim mungkin, ternyata masih menguntungkan. Walaupun menggunakan pakan yang bagus, tapi ayam kampung asli itu untuk pakannya itu sangat sedikit, bisa dikatakan sangat hemat. Untuk per ekor dalam satu hari itu hanya membutuhkan pakan sebanyak 80 gram. Kalau kita menggunakan pakan pabrikan seperti pakan petelur yang sudah jadi itu ya. Nah, sebagai pembuktian di sini kita coba mengetesnya dengan menggunakan pakan pabrikan. Kalau untuk satu ekor itu perharinya 80 gram, maka satu kali pakan itu hanya membutuhkan 40 gram. Dan di sini kita coba untuk kita berikan ke ayam yang berjumlahnya itu 7 ekor. Jadi 40 gram kita kalikan dengan 7 ekor, yaitu 280 gram. Sambil menimbang dan kita memberi pakan ke ayam sedikit, saya sharing mengenai peternak ayam kampung asli dengan sistem petelur ini. Mungkin sebagian dari kita masih tidak percaya kalau ayam kampung asli itu bisa bertelur banyak ya. Untuk jumlah produksi telur itu tergantung pakan yang kita berikan juga. Di video ini sekalian saya jawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ya sebenarnya bukan pertanyaan kalau menurut saya. Ini nggak tahu ngasih info atau hanya sekedar menghujat. Yang ditanyakan itu produksi ayam kampung asli per tahunnya 120 butir kah? Nah, sebenarnya itu kan bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan kan kalau satu tahun mampu produksi berapa butir mas? Nah seperti itu. Nah kalau dipikirnya ayam kampung asli produksi telurnya itu dalam satu tahun hanya 120 butir, berarti ayam kampung ini sama halnya dengan ayam kampung yang kita umbar, yang kita lepas liarkan untuk produksi telurnya ya. Karena kalau di sistem umbaran itu ayam akan bertelur sendiri, terus akan ada masa mengeramnya. Jadi kalau kita buat ya hitung-hitungan secara gampang-gampangan, 15 hari ini untuk bertelurnya, terus kita tambah masa mengeram 21 hari, ya kira-kira membutuhkan waktu segini, 36 hari sampai menetas.
Kalau dalam waktu 1 tahun itu 365 hari, kita bagi 36 hari sama dengan 10 ya. Kalau ayam kampung yang kita lepas liarkan dan kita ramkan dalam satu periode atau satu raman itu telurnya sebanyak 12 butir, berarti kan kita kalikan 10, jadi ketemunya dalam 1 tahun 120. Tapi ini kan kita beternak dengan sistem petelur, yang dimana ayam kampung ini tidak mengeram, plus untuk kebutuhan pakan kita menggunakan pakan yang terbaik untuk menunjang produksi telur ayam kampung supaya bisa banyak. Padahal kalau kita menggunakan pakan dari pabrikan plus dengan sistem petelur seperti ini, produksi telurnya itu lebih dari 50% ya untuk produksi hariannya. Apalagi kita ternak dengan sistem seperti ini, ayamnya tidak kita ramkan ya. Untuk Anda yang emang benar-benar peternak pasti tahu, ini khusus yang benar-benar peternak loh ya. Ayam kampung yang kita lepas liarkan, mereka cari makan sendiri terus bertelur. Nah, setelah ayam itu mau mengeram, telurnya diambilin semua. Paling lama setelah telurnya diambil semua, itu paling lama itu 2 minggu ayamnya akan bertelur kembali. Apalagi kalau yang peternak ini benar-benar merawat ayamnya. Jadi ketika ayam itu sudah memasuki masa mengeram dan telurnya diambil semua, terus indukan yang mau mengeram tadi setiap pagi dimandiin dan dilepaskan lagi biar sama dengan ayam jago. Maka tidak lama kemudian si ayam tersebut akan bisa bertelur kembali ya, paling nggak lama. Makanya dari dulu sampai sekarang saya masih fokus pada ternak ayam kampung dengan sistem petelur seperti ini. Apalagi kalau di sini harga jual telur untuk konsumsi itu per butirnya 2.500. Kalau ternaknya itu menguntungkan ya, mau dibikin bagaimanapun juga menguntungkan. Kita pakai pakan yang bagus, pakan dari pabrikan, terus produksi telurnya dibikin rendah, ternyata masih menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan ya biasanya kita buat pakannya itu murah, terus harga jualnya mahal agar bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi itu kan hanya teori. Selain pakan ayam kampung asli itu terbilang sedikit, untuk kebutuhan pakan sebenarnya tidak harus menggunakan pakan full ayam petelur seperti ini ya. Kita bisa menambahkan seperti bekatul, terus nasi sisa dan lain sebagainya. Ya intinya kita masih bisa menghemat biaya pakan lagi. Dan kalau kita menggunakan pakan pokok dari pabrikan, untuk produksi telur ayam itu cenderung stabil ya. Seperti yang Anda lihat di video ini, ayamnya itu sampai tidak ada bulunya sampai rontok semua, walaupun ini belum mabung ya, belum waktunya ganti bulu. Dan ini adalah efek dari pemberian pakan karena kita mengejar produksi telur. Biasanya kalau diunggas produksi telurnya itu banyak, yang kalah itu pada bulunya. Jadi udah tahu ya, kalau peternak ayam kampung dengan sistem petelur seperti ini, pakan kita pakai pakan yang mahal dan
produksi telurnya itu hanya kita bikin sedikit, tetapi kita masih mendapatkan keuntungan. Walaupun pada prakteknya dengan menggunakan pakan pabrikan seperti ini, kita bisa mendapatkan produksi telur itu lebih dari 50%. Kalau produksi telur yang kita bahas tadi hanya 120 butir per tahun, berarti kan itu tidak ada 50%-nya. Tidak ada 50%-nya saja kita masih untung, apalagi kalau praktiknya itu lebih ya. Ya seperti inilah ya. Kadang kita yang praktek itu kalah dengan orang yang pinter teori. Padahal teori itu mungkin hanya dapat informasi dari sana dari sini, terus buat bahan pembicaraan seperti itu. Dan apapun yang mereka pikirkan tentang ayam kampung yang dijadikan ayam petelur seperti ini tidak menguntungkan atau bagaimana, yaitu tidak merubah sistem ternak saya. Karena udah dari dulu kita beternak dengan sistem seperti ini dan udah kita pelajari baik kerugian dan keuntungan. Ternyata sampai detik ini kita masih jalan ya dengan sistem petelur seperti ini, karena ya itu tadi, mau dibuat bagaimanapun ternyata masih menguntungkan. Ya cukup sekian sharing-sharing kali ini, semoga bisa bermanfaat. Bila ada kekurangan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Oke, seperti biasa cukup sekian dan terima kasih.